di sini di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan fluida statis. Langsung saja ke soal yang pertama. Tekanan udara luar sekitar 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Di sini tekanan udara luarnya, berarti di sini P. Besarnya gaya yang dilakukan udara dalam kamar pada kaca jendela berukuran 40 cm kali 80 cm, berarti ditanyakan gaya. Berarti ini 40 kali 80 cm bisa kita buat menjadi luas. Nah, jadi ada tekanan, ada luasnya, yang ditanya gaya. Maka nanti kita akan menggunakan persamaan P tekanan sama dengan gaya per luas penampang. Tapi sebelumnya kita cari luasnya terlebih dahulu. 40 kali 80 cm itu sama dengan 3200 cm pangkat 2. Nah, karena ini satuannya Newton, maka ini harus menjadi, kita ubah jadi meter kuadrat. Nah, sentimeter ke meter itu naik 2 tangga. Naik 2 tangga. Kemudian di sini ada pangkat 2, berarti 2 dikali 2, jadi 10 negatif 4. Berarti 3200 dikali 10 negatif 4. Nah, negatif karena tangganya kita naik. Kalau turun jadi positif. Nah, jadi hasilnya ini menjadi 41, 2, 3, 4. Nah, 0,32. Nah, sehingga ini jadi kita substitusikan gayanya yang kita cari. Oh, jadi ini F bisa juga sama dengan tekanan dikali luas penampang. Tekanannya 1 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,32. Nah, sehingga 1 dikali 0,32 jadi 0,32 dikali 10 pangkat 5. Notasi ilmiah ini tidak boleh lebih kecil dari 1. Maka kita ubah menjadi 3,2 dikali 10. 10 ini pangkatnya awalnya 5, karena bergeser ke kanan, maka kalau positif, pangkatnya positif, maka berkurang 1, jadi 3,2 kali 10 pangkat 4 Newton. Jadi jawabannya D. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, seekor ikan berenang di akuarium. Ikan tersebut berada 50 cm dari permukaan akuarium. Berapakah tekanan hidrostatis yang diterima ikan? Tekanan hidrostatis. Berarti yang ditanya itu ini tekanan hidrostatis, pH-nya 50 cm ini ikan tersebut berada di permukaan. Berarti 50 cm ini adalah kedalamannya. Ini kita lihat pilihan gandanya Pascal, maka 50 cm kita ubah ke dalam meter. Jadi 50 dikali cm ke meter naik 2 tangga menjadi 10 negatif 2. Negatif karena naik, kalau turun positif. Sehingga bisa juga menjadi 5 dikali 10 negatif 1 meter. Nah, air, gravitasi, oke. Tekanan hidrostatis sama dengan Rho air dikali gravitasi dikali kedalaman. Rho air itu 1000, nah, gravitasi 10, kedalamannya 5 dikali 10 negatif 1.
ini 10 negatif 1, ini sebenarnya 10 pangkat 1, ini habis kan. Jadi 5 kali 1000 menjadi 5000 Pascal di jawabannya. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah tabung U yang berisi zat cair dan diberi pengisap, berat dan gesekan diabaikan. Agar pengisap tetap seimbang, maka beban F2 yang harus diberikan adalah, nah di sini hukum Pascal ya. Jadi hukum Pascal itu langsung F1 per A1 F2 per A2. Nah, A-nya sudah diketahui. Oke. F1 20 Newton, A1 30, F2 yang dicari per A2 itu 900. Nah, ini kan centimeter kodrat. Nah, haruskah kita ubah ke meter? Kalau hukum Pascal karena perbandingan itu sebaiknya tidak kita ubah. Karena kenapa? Karena perbandingan ujung-ujungnya nanti kita bisa dibagi atau dicoret, hasilnya juga sama. Jadi saran jangan diubah ke dalam satuan internasional karena kan perbandingan. Yang jelas ini di sini kalau centimeter kuadrat, di sini pun harus centimeter kuadrat. Di sini kan tidak ada satuannya. Mungkin di sini maksudnya centimeter kuadrat. Nah, jadi sama, syaratnya harus sama. Kalau sini meter, di sini pun harus meter. Gitu. Nah, kemudian ini coret bisa atas bawah boleh karena satu ruas. Kalau berbeda ruas, bawah sama bawah, atas sama bawah, atas sama atas maksudnya. Jadi ini, nah ini kita bawah bisa bagi 3 dapat 1. Nah 900 bagi 3 dapat 300, sehingga F2 sama dengan 300 kali 2. 300 kali 2 itu 600 Newton. Jadi jawabannya C. Oke, lanjut. Alat pengangkat mobil memiliki luas pengisap masing-masing 0,1 meter kuadrat dan 2 dikali 10 negatif 4 meter kuadrat. Alat tersebut digunakan untuk mengangkat mobil yang memiliki berat 15 kali 10 pangkat 3 Newton. Gaya yang harus diberikan pada pengisap yang kecil. Nah, pengisap yang kecil ini. Jadi kita anggap ini yang besar ini kita gunakan 1. Jadi F1. Berarti yang kecil ini kita anggap F2. Nah, nanti masuk ke hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, sehingga nanti F1-nya itu 15 dikali 10 pangkat 3, A1-nya. Nah, di sini nah kita perhatikan betul-betul. Di sini kan 2 dikali 10 negatif 4. Jangan sampai salah memilih. Nah, di sini kan 2, sini kan 0,1. Kalau kita lihat sekilas 2 yang lebih besar, tapi kenyataannya ini 2 dikali 10 negatif 4. Jadi kalau ditulis itu menjadi 0,0002. Nah, sedangkan ini 0,10. Jadi sebenarnya ini yang besar, sedangkan ini yang kecil. Nah, jangan sampai salah, jangan sampai terkecoh ya. Jadi A1 itu 0,1 atau bisa kita buat notasinya jadi 10 negatif 1. 10 negatif 1 sama dengan F2 nya yang kita cari. A2 nya itu ini 2 dikali 10 negatif 4. 10 negatif 4. Nah,
Jadi kita bisa langsung kalikan silang, sehingga 15 dikali 10 pangkat 3 dikali 2, ini kali silang, 2 dikali 10 negatif 4 per 10 negatif 1 sama dengan F2. Sehingga F2 nya 15 kali 2 itu 30 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 negatif 4. Kalau kali pangkatnya dijumlahkan, berarti 3 ditambah negatif 4 jadi negatif 1. Negatif 1 dibagi 10 negatif 1. Kalau bagi, pangkatnya dikurang, berarti negatif 1 dikurang negatif 1. Nah, negatif 1 dikurang negatif 1. Nah, sehingga sama juga dengan negatif 1. Negatif dengan negatif itu positif 1. Berarti negatif 1 tambah 1 itu sama dengan 0. Berarti 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga F2 nya sama dengan 30 Newton. Jadi pilihannya C. Oke, lanjut. Nomor 5. Sepotong kaca di udara memiliki berat 25 Newton. Berarti ini berat jika dimasukkan ke dalam air, beratnya menjadi 15 Newton. Berarti di sini ini memiliki berat di udara, anggap berat di udara WO. Sedangkan ini, nah, ini kita anggap berat di air WA saja ya. Oke. Bila massa jenis air adalah 10 pangkat 3 kg per meter kubik, berarti ini Rho air dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon. Oke. Ini gravitasi yang ini. Maka massa jenis kaca adalah, nah, massa jenis kaca. Di sini massa jenis kan Rho sama dengan hati yang tersakiti. Nah, maksudnya apa? Ini kan di atas kan seperti M. Berarti Rho itu sama juga dengan massa. Nah, dibagi per, ini kan seperti V, ini volume. Nah, itu cara mengingatnya. Sehingga ditanyakan massa jenis kaca. Massa jenis kaca. Nah, ini versi volume kaca. Ini massa kaca. Jadi pertama kita cari dulu massa kaca. Massa kaca itu dapat kita peroleh dari ini, massa di udara. Berat di udara maksudnya. Berat di udara kan sama dengan massa dikali gravitasi, sehingga ini massa kaca 25. Massa kaca yang kita cari, gravitasi anggap 10 ini, sehingga massa kaca itu sama dengan 25 dibagi 10 jadi 2,5 kg. Kita cari volume kaca lagi. Dan mencari volume kaca itu ini kan masuk ke dalam air, anggap tenggelam, berarti gaya apungnya. Nah, gaya apung atau hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes gaya apungnya itu berat benda di udara, ini berat benda di udara 25, berat benda di udara dikurang berat benda di air. Berat benda di udara itu 25, berat benda di air itu 15. Sehingga hasilnya itu FA nya 10 Newton. Nah, kita substitusikan. Kita tahu gaya apung itu kan sama dengan Rho GV. Rho air, volume benda di air. Nah, gaya apungnya itu 10. Rho air itu kan tadi kan 10 pangkat 3, gravitasi 10, volume benda di air ini yang kita cari. Nah, di mana volume benda di air ini, di sini volume benda di air ini sama dengan volume kaca. Nah, karena kan masuk tercelup seluruhnya,
sehingga volume benda di air ini kan menjadi 10 pangkat 4. 10 pangkat 3 dikali 10 kan 10 pangkat 4, sama dengan, jadi pindah ruas 10 dibagi 10 pangkat 4. Ini sebenarnya pangkat 1. Nah, sehingga 10 pangkat 1 dibagi 10 pangkat 4. Kalau bagi, pangkatnya dikurang. 1 dikurang 4 menjadi negatif 3. Jadi volume benda di air itu 10 negatif 3. Volume benda itu sama dengan volume kaca. Sehingga di sini langsung, nah di sini, Rho kaca itu, massa kaca kan ini 2,5 per volume kaca itu 10 negatif 3. 2,5 kali 10 negatif 3 menjadi 2,5. 10 negatif 3 kita naikkan, awalnya negatif jadi positif. Nah, begitu juga sebaliknya, awalnya positif jadi negatif. Karena ini awalnya negatif, jadi pangkatnya berubah menjadi positif 3 kilogram per meter kubik. Jadi 2,5 kali 10 pangkat positif 3 P. Oke, lanjut. Soal nomor 6. Sebuah gabus dimasukkan dalam air, ternyata 75% volume gabus tercelup dalam air, maka massa jenis gabus. Jadi kalau di gambar itu ini kan air. Nah, ada gabus. Nah, ini dia. 75%-nya ini di air. Ini kalau mengapung berdasarkan si Archimedes bahwa Rho air itu dikali volume benda di air sama dengan Rho benda dikali volume benda. Nah, Rho air itu kan di sini tidak ada, tapi kalian harus tahu Rho air itu 1000 kg per meter kubik kalau kilogram meter kubik, atau sama juga dengan 1 gram per cm kubik. Ini pilihan gandanya pakai gram, berarti Rho airnya kita pakai 1. Volume benda di air itu kan 75% volume gabus, volume bendanya 75% dari volume bendanya. Rho benda yang kita cari volume benda tetap full. Berarti volume benda bisa kita coret. Nah, ini 75% bisa kita ubah jadi 0,75. 0,75 dikali 1 menjadi 0,75 sama dengan Rho benda. Berarti gram per cm kubik. 0,75 mana? Ini C. Oke. Lanjut. Nomor 7. Balok yang tingginya 20 cm dan memiliki massa jenis 0,75 gram per cm mengapung di atas zat cair yang memiliki massa jenis 1,5 gram per cm kubik. Zat cair ya, bukan zat air. Kalau zat air kan 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per cm kubik. Tapi ini zat cair. Zat cairnya massa jenisnya 1,5 gram. Zat cair itu macam-macam, ada minyak dan lain sebagainya. Tinggi balok yang berada di permukaan zat cair adalah tinggi balok berarti kan sama dengan kasus nomor 6. Itu kalau ada air, nah ini ada air ya, ada balok. Nah, tinggi balok itu 20 cm. Nah, yang ditanya itu ini, yang diarsir berapa ini. Berdasarkan sama seperti nomor 6, jadi kita gunakan persamaan untuk mengapung. Rho air dikali volume benda di air, maksudnya bukan air tapi zat cair, kita anggap fluida. Nah, Rho fluida, volume benda di fluida sama dengan Rho benda dikali volume benda. Nah, di sini kan tidak diketahui volumenya kan,
tapi diketahui itu tingginya, ini H. Nah, jadi ini anggap H benda. Jadi kita tahu volume itu kan, rumus umum volume kan luas alas dikali tinggi. Nah, jadi volume benda itu kita ganti luas alas kali tinggi. Karena bendanya sama, berarti ini luas penampangnya juga sama. Sehingga kita masukkan Rofida itu 1,5. Kita tetap pakai gram karena ini pilihannya cm. Jadi tidak usah diubah menjadi kilogram per meter kubik. Volume bendanya kan, volume kan luas alas dikali ketinggian benda. Ketinggian benda yang kita cari. Kalau ini kan ketinggian benda seluruhnya, tapi ini ketinggian benda di zat cair. Nah, sama dengan rho benda. Rho bendanya itu kan ini 0,75. Volume benda sama dengan luas penampang berdasarkan ini, luas penampang dikali H benda. H bendanya itu ini 20. Berarti H bendanya bisa hapus. H bendanya kan 20. Oke, luas penampang karena sama, coret. Sehingga H benda pada Frida yang kita cari dulu, ini H benda pada Frida ketinggiannya berarti 0,75 dikali 20 dibagi pindah ruas jadi 1,5. 0,75 kali 20 itu dapat 15 dibagi 1,5. 15 bagi 1,5 itu dapat 10 cm. Berarti H benda pada Frida ini 10 cm. Nah, ini kita dapat. Nah, ini 10 cm. Sehingga dapatkan ini. Nah, ini kita anggap sebagai tersimpulkan H benda pada udara. Nah, sehingga H benda pada udara sama dengan H bendanya, H total bendanya dikurang H benda pada Frida ini. Dapatlah ini. Sehingga 20 dikurang 10 sama dengan 10 cm. Jadi yang benar itu B. Oke. Lanjut. Nomor 8. Nah, panjang kawat L sama dengan 10 cm. Dan gaya tarik minimum yang diperlukan agar kawat berada dalam keseimbangan adalah ini gayanya. Tegangan permukaan Frida yang berada dalam kawat adalah batu tegangan. Yang ditanya ini tegangannya gamma. Kalau ini gayanya. Kalau ini ya L. Oke. Tegangan permukaan itu gaya per 2L. Gayanya 4 dikali 10 negatif 3. Ini maksudnya pangkat negatif 3 ya. Dibagi 2L nya 10 cm. Jadi ini kita ubah menjadi meter, karena ini kan per meter bilangannya. Jadi 0,1 meter, 0,1 atau menjadi kita nuliskan ilmiah jadi 10 negatif 1 meter. Jadi ini 2 dikali 10 negatif 1. Nah, sehingga 4 bagi 2 itu 2. 10 negatif 3 dibagi 10 negatif 1. Kalau bagi pangkatnya dikurang negatif 3. Jadi ini negatif 3 dikurang negatif 1. Sehingga bisa juga menjadi negatif 3. Negatif ke negatif itu positif 1. Nah, negatif 3 ditambah 1 itu hasilnya jadi negatif 2. Nah, Newton per meter. 2 kali 10 negatif 2. Ini. Oke. Lanjut. Nomor 9. Suatu tabung berdiameter 0,4 cm. Jika dimasukkan ke dalam air, secara vertikal sudut kontaknya 60 derajat. Jika tegangan permukaan 0,5 Newton per meter, maka kenaikan air dalam tabung adalah kenaikan air berarti H.
berarti yang ditanyakan H. H berapa? H itu kan H sama dengan 2 kali tegangan permukaan atau gamma, sudutnya cos theta, per massa jenis air, kan ini kan air massa jenis, dikali gravitasi dikali jari-jari. Kita tentukan dulu, ini kan diameternya, sehingga jari-jarinya dibagi 2 jadi 0,2 cm. Nah, masalahnya ini tegangannya Newton per meter, maka ini kita ubah dulu ke meter. Ubah ke meter jadi 0,2 dikali 10, karena naik 2 tangga negatif 2 meter, atau 2 dikali 10 negatif 3 meter. Kemudian ini sudut kontaknya, tetanya, jika tegang permukaan A, ini gamanya. Oke, lengkap kan? Gravitasi ya, anggap kita 10 bagi 10. Oke, 2 dikali, substitusikan gamanya 0,5 cos 60 derajat per massa jenis air itu, karena kita pakai meter, berarti yang kilogram per meter kubik itu pakai 1000, gravitasi 10, jari-jari ini 2 dikali 10 negatif 3. 2 kali 0,5 itu kan 1, cos 60 itu 1 per 2. Nah, per 1000 kali 10 itu menjadi 10 pangkat 4, kan ini 1, 2, 3, 4 dikali 2 dikali 10 negatif 3. Nah, jadi di sini, lanjut di sini 1 kali setengah itu sama dengan 0,5. 1 kali 0,5 sama dengan 0,5 per 2. Nah, 2 dikali 10 pangkat 4 dikali 10 negatif 3. Kalau kali pangkatnya dijumlahkan, ditambah 4 ditambah negatif 3 menjadi 10 pangkat 1. Sehingga 0,5 dibagi 2 jadi 0,25 dikali 10 pangkat 1, dinaikkan awalnya positif jadi negatif 1. Nah, sehingga hasilnya menjadi 0,025 meter. Pilihan gandanya dalam bentuk cm. Nah, meter ke cm turun 2 tangga, sehingga 0,025 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 berarti geser kanan 1, 2, sehingga hasilnya 2,5 cm. Jawabannya E. Oke, lanjut 10. Oke, soal terakhir. Tidak lagi ya. Oke. Soal terakhir nomor 10. Sebuah kelereng berdiameter 1 cm dijatuhkan secara bebas dalam oli yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Jika koefisien kekentalan oli 0,3, oke, satuannya pas, massa jenis kelereng 2,6 gram per cm kubik dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan terbesar yang dicapai kelereng? Oke, ini kekentalannya, kecepatan terbesar. Kecepatan terbesar itu V, jadi persamaannya V sama dengan 2 dikali jari-jari kuadrat dikali gravitasi per 9 dikali nu, koefisien kekentalannya, kemudian massa jenis benda dikurang massa jenis fluidanya. Nah, lengkap. Kita lihat jari-jarinya di sini. Ini kan diameter, jari-jari menjadi bagi 2 jadi 0,5 cm. Karena ini Newton, jadi cm kita harus ubah ke meter, menjadi 0,5 dikali 10 negatif 2 meter karena naik 2 tangga, atau menjadi 5 dikali 10 negatif 3 meter.
gravitasi ya oke, gravitasi ini 10, 9 koefisien kekentalannya ini. Nah, ini koefisien kekentalannya. Kemudian Rho bendanya oli, darat bebas dalam oli sebuah kelereng diameter tambah 5 massa jenis. Berarti ini Rho benda. Massa jenis kelereng. Ini massa jenis kelereng. Berarti ini Rho fluida. Nah, ini massa jenis kelereng, ini Rho benda. Oke, langsung eksekusi. Sehingga V ini 2 dikali jari-jari kan ini 5 dikali 10 negatif 3 kali gravitasi itu 10, 9 koefisien kekentalannya 0,03 ini dikali, nah ini Newton. Jadi ini kita harus ubah dulu. Nah, kita ubah yang ini dulu. Rho benda kan sama dengan 2,6 gram per cm kubik. Artinya 2,6 gram per 1 cm kubik. Ini kalau diubah menjadi gram ke kilogram, jadi kan 2,6 dikali 10 negatif 3, karena gram ke kilogram naik 3 tangga. 1 cm jadi 1 dikali 10 cm ke meter, naik 2 tangga tapi pangkat 3 menjadi negatif 6. Sehingga ini bisa menjadi Rho bendanya 2,6 bagi 1, 2,6 dikali 10 negatif 3 bagi itu pangkatnya dijumlahkan, negatif 3 ditambah negatif 6. Nah, bagi maksudnya dikurang, negatif 3 dikurang negatif 6, jadi 10 pangkat 3 atau 2600 kg per meter kubik. Jadi Rho bendanya 2600 dikurang. Nah, Rho fluida ini. Rho fluida kan hanya kita cari di sini. Nah, Rho fluidanya kan itu sama dengan 0,8 gram per 1 cm kubik. Gram ke kilogram jadi 0,8 dikali 10 negatif 3 kilogram per ini jadi 1 dikali 10 negatif 6. Jadi 0,8 bagi 1, 0,8 dikali 10, ini negatif 3 dibagi 10 negatif 6 jadi pangkat 3 atau menjadi 800 kg per meter kubik. Jadi ini dikurang 800. Nah, sehingga hasilnya ini tepatnya. Nah, ini kita batasi. Nah, jadi ini V 2 dikali 5. Ini kuadratkan dulu. 2 dikali 5 kuadrat 25, 10 negatif 3 kuadrat jadi negatif 6 kali 10 per 9 kali 0,03 berarti 0,27 dikali 2600 dikurang 800 itu 1800. Nah, sehingga V sama dengan 2 dikali 25 50, 10 negatif 6 dikali 10 menjadi 10 negatif 5 dikali 1800 per. Nah, supaya nyaman ini kita bisa notasi ilmiahkan menjadi 27 dikali 10 negatif 2. Nah, ini kan bisa kita coret nih. Bagi 9 dapat 3, bagi 9 dapat 200. Nah, 50 dibagi 3, 50 dibagi 3 itu dapat 1,50 bagi 3, 2, 20, 6 dapat 6, 2, 6, 1,67 dikali 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat negatif 2 menjadi 10 pangkat negatif 3 dikali 200, sehingga V itu sama dengan 1,67 kali 2
Ini jadi 14 2,34 dikali 10 negatif 3 meter per sekon. Nah, pilihan ini kan kecepatan, satunya kan meter per sekon. Nah, di sini tidak ada jawabannya, ini Newton. Jadi ini tidak mungkin salah pengetikan. Jadi jawabannya 2,34 dikali 10 negatif 3 Newton. Oke. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jadi kita koreksi lagi nih. Sebelum bayar 50 kali 200. Ini kan 1000 bagi 3. Ini nampak salah penghitungan ya. Saya hapus dulu. Saya hapus. Oke, lanjut. Ini jadi V 50 kali 200 itu kan dapat 10.000 dikali 10 negatif 5 dibagi 3 kali 10 negatif 2, sehingga ini bisa menjadi, ini kan 10 pangkat 4 dikali 10 negatif 5, jadi hasilnya menjadi 10 negatif 1 dibagi 3 dikali 10 negatif 2. Nah, maka V sama dengan 1 dibagi 3 itu dapat 0,33 dikali 10 negatif 1 dibagi 10 negatif 2 menjadi 10 ditambah 10 pangkat 1, sehingga V sama dengan 3,3 meter per sekon. Oke, ini yang benar, 3,3 meter per sekon. Jadi hasilnya ini tetap tidak ada, karena ini kan saya bilang salah, cuma tadi perhitungan agak salah, saya tersadar ada kesalahan. Oke, sekian, saya rasa cukup untuk video kali ini, membahas 10 soal tentang soal fluida statis. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Fisika Mania.